saya Dian Kurnia Melanang dari jurusan Akuntansi, program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang dari kelas AKT 1D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang leasing. Apa sih yang dimaksud dengan leasing dan apa saja contoh-contohnya? Leasing merupakan perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan lease atau nasabah, di mana lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Contohnya PT Federal International Finance, PT Adira Dinamika Multifinance, PT Astra Credit Companies, dan PT BCA Finance. Kedua, siapa saja sih yang terlibat dalam proses leasing dan apa sih peranan dari masing-masing? Yang pertama lessor, yaitu membiayai keinginan nasabah. Kedua, lease, itu nasabah yang mengajukan leasing. Ketiga, supplier, itu untuk menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai dengan perjanjian. Keempat, asuransi, yaitu perusahaan yang menanggung risiko perjanjian lessor dan lease. Dan terakhir, bank atau kreditor. Untuk penyediaan dana pada lessor diperoleh dari kredit bank, begitu pula dengan supplier dapat menerima kredit bank untuk barang-barang yang dijual pada lessor atau lease. 3. Apa saja sih isi dari kontrak leasing antara lessor dan lease serta masa berlaku kontrak ini sampai kapan? Isi dari kontrak leasing yang dibuat secara umum yaitu nama, alamat leasing, jumlah nilai yang diinginkan lessor, dan ada biaya yang dikenakan. Selanjutnya ada sanksi-sanksi apabila leasing ingkar janji, dan syarat-syarat kepemilikan atau syarat lain. Jangka waktunya sendiri itu tergantung tujuan antara lessor dan lease. Apabila syarat yang disebutkan tadi sudah ada, maka lessor akan menghubungi supplier dan melakukan negosiasi. 4. Apa saja jenis-jenis biaya yang dibebankan oleh perusahaan leasing kepada lease? Setiap fasilitas lease yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon akan dikenakan berbagai macam biaya. Biaya-biaya ini besarnya ditentukan oleh masing-masing perusahaan leasing. Artinya, antara perusahaan leasing biaya yang dibebankan terhadap lease tidak sama. Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada lease biasanya terdiri dari yang pertama, biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun, biaya materai untuk perjanjian, biaya bunga terhadap barang yang dileaskan, dan yang terakhir, premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Di antara biaya-biaya yang saya sebutkan tadi, biaya bunga merupakan yang terbesar, sehingga keuntungan yang diperoleh pun terbesar dari bunga yang dibebankan kepada para lease tersebut. Yang terakhir, sebagai pemohon, lebih menguntungkan operating lease atau financial lease. Menurut saya, lebih menguntungkan financial lease. Karena dalam sistem ini pihak lease tidak terkena PPN. Dan semua pembayaran atas imbalan jasa leasing dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.